Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, hilang. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizqani fahma amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, Allah berikan kemudahan ya untuk kita di di siang hari ini untuk kembali belajar ya, untuk kembali eh, menambah wawasan kita terkait ilmu Al-Quran, terkait spesifik pada bidang tajwid, bidang kiroat, ya, bidang tahsin, ya, untuk lebih mengenal kitab kita, ya, yaitu kalamullah, agar kita bisa semakin cinta, ya, semakin mendalami isinya, sehingga kita ketika sedang bertilawah itu bisa membaca dengan lebih khusyuk dan juga bisa lebih menghayati apa yang kita baca. Dan semoga dengan itu Allah mudahkan pintu hidayah datang ke dalam hati kita. Dan tentunya selain datang juga berkembang hidayah itu setiap hari semakin bertambah besar, dan semoga dengan itu Allah semakin ridho kepada kita. Dan dengan ridhonya, insya Allah, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan untuk tema daurah tematik kita di siang hari ini, yaitu membahas tentang 100 kesalahan yang sering dilakukan oleh para qori atau qariah, ya, di dalam membaca suratul Fatihah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isti'adah. Nah, hari ini kita membahas tentang basmalah, ya, memasuki ayat yang pertama, ya. Ayat yang pertama untuk qiraatnya Imam Asim, riwayat Hafs, Thoriq, Syatibiyah. Nah, jadi di sini kita sedang belajar surat Al-Fatihah, yaitu di riwayatnya Hafiz an Asim, ya, tidak di tempat yang lain. Karena kalau di luar itu, ya, misal di qiraatnya Imam Nafi, ya, Qalun ataupun Wars, itu basmalah tidak dihitung sebagai ayat yang pertama. Nah, kalau kita di Imam Asim itu basmalah dihitung menjadi ayat yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Jadi beberapa kesalahan yang sering terjadi pada lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dirangkum ada sekitar 16, ya. Nah, semoga kita selesaikan, ya. Ada 16. Yang pertama, di sini di kata basmalah, yang pertama itu adalah menebalkan huruf ba pada kata, ya, pada lafadz bismi, ya, pada kata bismi. Jadi b bismi, ya. Itu yang harusnya huruf ba itu tipis, ya, dia sifatnya salah satunya ada istifal dan juga
infitah, tapi kalau dia ditebalkan, maka nanti dia menjadi isti'la. Padahal huruf isti'la itu hanya ada 7 dan huruf ba itu tidak masuk ke dalamnya. Nah, maka perlu berhati-hati. Selain menebalkan juga biasanya itu ya, biasanya harokat ini belum ada ya, harokat kasrohnya, nah, itu seringkali terbaca miring menjadi bi, bismillahi. Nah, harusnya i ya, bukan bi. Nah, bukan b menebal, bukan juga bismillah. Nah, dan itu memang sering dilakukan oleh beberapa orang ketika membaca basmalah baik di dalam surah Al-Fatihah ataupun di surat-surat yang lainnya. Nanti barangkali ada pertanyaan bisa langsung ini aja ya, angkat tangan. Tidak perlu menunggu sampai selesai. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan ya, pastikan huruf ba-nya itu tipis. Yang kedua adalah memunculkan sifat hams pada huruf ba. Padahal huruf ba itu dia sifatnya jahir ya, bukan hams. Maka jangan bi. Nah, bismillahi. Nah, itu ada sifat hams yang keluar. Maka bersihkan bukan bi tapi bi. Nah, jadi kalau kita itu sering manggil bapak, nah itu maka dihaluskan bapak ya. Abi menjadi abi. Nah, itu salah satu cara untuk melatih agar sifat hamsnya tidak muncul karena memang tidak ada hamsnya. Nah, walaupun memang kalau bab sifat-sifat huruf ya seperti hams, kemudian syiddah, kemudian rokhawah dan lain-lainnya itu memang ketika tidak tertunaikan di beberapa tempat itu bisa masuk ke dalam kesalahan yang jali atau besar. Di sebagian yang lain ada yang masuk ke dalam kategori lahan khofi atau kesalahan yang samar. Dan di sifat hams ini ya ketika huruf ba keluar hamsnya ini sifat yaitu kesalahan lahan khofi. Tapi walaupun lahannya kecil atau samar tetap saja harus diperbaiki. Nah, itu saran dari guru-guru kami ya walaupun kesalahannya tidak merubah makna yang namanya kesalahan ya harus diperbaiki. Ya pelan-pelan dibiasakan. Apalagi orang Jawa ya, termasuk saya juga orang Jawa. Ini dulu juga cukup ya agak susah ya. Karena kebiasaannya ya manggilnya bapak ya, bantul dan sebagainya. Sehingga hamsnya keluar dengan sendirinya. Tetapi insya Allah itu bisa diperbaiki. Nah, itu kesalahan yang kedua pada basmalah. Yang ketiga, ini menambahkan huruf ya madya ya, setelah huruf ba. Nah, jadi menambahkan huruf ya sukun atau ya madya. Sehingga baknya itu terayun ya, terayun menjadi panjangnya 2 harokat ya, menjadi 2 harokat. Padahal harusnya hanya 1 harokat saja. Bismi, bukan bismi. Nah, seringkali begitu. Bismillahi. Nah, itu seolah-olah ada tambahan ya madya setelah huruf ba. Padahal di sini setelah huruf ba itu huruf sin ya, bukan ya madya. Maka perlu
perhatikan jangan sampai kita menambahkan huruf yang tidak ada. Atau seringkali juga ketika kita membaca surah An-Naba ya, amma seringkali kita mendengar amma. Nah, ada tambahan alif setelah huruf ainnya. Nah, itu sama dengan yang di sini ada tambahan ya madya setelah huruf ba. Nah, maka perlu diperhatikan agar kita tidak menambahkan huruf ya setelah huruf ba. Baik, kita lanjutkan di poin yang nomor 4. Nah, nomor 4 yaitu menebalkan huruf sin pada kata bismi. Nah, ini masih pada kata bismi ya dari tadi. Jadi huruf sin itu sama seperti huruf ba, dia itu huruf yang tipis. Nah, maka dibaca dengan bis, is, as, is, us ya, bukan bils. Bilsmi, bilsmillah, nah bilsmillah, nah itu menjadi tebal. Nah, kalau saya pribadi memang jarang menemukan ya yang menebalkan huruf sin ya, tetapi di buku ini ditambahkan. Berarti beliau juga sering menemukan ya karena beliau jauh lebih berpengalaman ya pengarang buku ini Ustadz Rendra. Jadi jangan sampai kita menebalkan huruf sin di kata bismi. Tapi tipiskan saja. Bis, as, is, us, isi, asa, nah, isi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, yaitu kesalahan yang kelima adalah menghilangkan sofir dan rokhawah huruf sin pada lafadz bismi. Nah, kalau ini memang sering kita mendapati, ya, sering mendapati. Bahkan tadi pas kita sholat Jumatan di masjid yang agak besar pun juga sama, ya. Ketika membaca basmalah, sifat rokhawahnya pada huruf sin menghilang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak jelas ya, belum tertunaikan sifat rokhawahnya. Atau kadang juga kita menemukan di lomba-lomba itu ya, di lomba-lomba ini juga banyak ya, yang seringkali menghilangkan sifat rokhawah pada huruf sin dan juga sofirnya. Apakah semua? Ya tidak juga, tapi sering kita mendapati hal itu. Dan bahkan terkait kesalahan rokhawah huruf sin ini juga dibahas juga di dalam kitab Al-Wadih kalau saya tidak salah ingat. Ya. Artinya bahwa ini sudah terjadi lama ya, dan ini perlu menjadi perhatian. Karena kalau kita memahami ya, makna dari tajwid ya, tajwid itu kan tartil ya. Tartil itu mentajwidkan huruf. Nah, mentajwidkan huruf itu apa? Mentajwidkan huruf itu adalah mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya beserta, nah, jadi ada tambahannya, beserta dengan hak dan mustahaknya. Apa itu hak? Hak adalah sifat lazimah, yaitu sifat yang senantiasa mengikuti huruf-huruf tersebut. Nah, sofir, rokhawah itu masuk ke dalam sifat lazimah. Apa itu mustahak? Mustahak adalah sifat aridhah, ya, sifat yang kadang muncul, kadang tidak. Misal ketika nun sukun bertemu sin, maka ada sifat gunnahnya. Nah, ditahan dulu 3 rakaat, tidak seperti membaca izhar. Nah, itu sifat aridhah. Yang kadang muncul,
kadang tidak sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, karena ini huruf sin ini sifatnya rokhawah, maka perlu ditunaikan dengan ya sesuai dengan porsinya. Bismillahi. Ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Rokhawahnya tidak kerasa, bahkan mungkin malah hilang. Ya. Ya. Kemudian tamtiq di huruf mim. Ya. Tamtid itu seperti apa ya, memanjangkan ya, memanjangkan atau eh, berlebihan ya. Jadi harusnya bismillahi menjadi bismillah, bismillah. Nah, itu juga tidak diperkenankan ya ketika membaca basmalah. Setelah itu yang ketujuh, menebalkan huruf lam pada kata di lafadz Allah ya, di lafzul jalalah, di bismillahi. Nah, ini kalau ini sering ya, sering kita dapati eh, yaitu lam itu kan bismillah terbaca bismillah la. Nah, itu sudah menjadi tebal ya hurufnya. Padahal lam itu dia tidak punya sifat isti'la. Ya. Dia sifatnya istifal. Maka tipiskan. Nah, selain itu di huruf lam ini yang juga sering kita temui, selain menebalkan itu banyak di antara pembaca Al-Quran itu yang membaca lam di lafadz Allah itu dengan miring. Bismillah, la, nah, la, bismillahi. Dan kadang tidak disadari. Pernah suatu ketika pas menyimak bacaan dari peserta juga, kemudian dia membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lamnya terbaca miring Bismillahi. Kemudian saya minta untuk membuka mulutnya agar tidak keluar bunyi miring Bismillahi. Tetapi ketika diulang sampai 4 atau 5 kali, tetap yang keluar Bismillahi, lehi. Nah, seperti itu. Artinya ini sebuah kebiasaan yang perlu disadari. Karena banyak sekali yang juga tidak sadar saat menebalkan huruf lam. Harusnya bismillah menjadi bismillah atau bismillah. Nah, itu memiringkan. Jadi ini selain menebalkan juga memiringkan huruf lam. Itu yang sering kita dapati. Kemudian yang eh, kedelapan, ya, yang kedelapan ini juga biasanya kita temukan para pembelajar pemula, yaitu memanjangkan mad asli pada lafadz Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mad asli yang harusnya 2 harokat. Bismillahi atau cukup dengan 1 kali ayunan ya, 1 kali ayunan, tetapi terbaca menjadi lebih panjang dan itu memang terasa lebih apa ya, lebih nyaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lebih nyaman begitu. Tetapi itu sesuatu yang kurang tepat. Maka perlu diperhatikan. Bahkan dulu ketika saya sendiri ya, ketika dulu waktu TPA, ketika waktu masih
Anak-anak pun juga sama, membaca basmalah itu dengan memanjangkan mad asli pada lafadz Allah, termasuk pada lafadz Ar-Rahman dan ya Ar-Rahman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi setelah kita belajar dan belajar, dinikmati prosesnya, ya lama-lama kita akan mengetahui mana yang hanya 2 harokat, ya, mana yang lebih dari 2 harokat. Ya, mad asli sambil kita mengingat-ingat kembali, mereview barangkali ada yang lupa. Ya, mad asli itu hurufnya yang pertama alif, ya, alif setelah fathah, alif setelah fathah, kemudian ya sukun setelah kasroh, kemudian waw sukun, ya waw sukun, susah nulisnya, waw sukun setelah dhammah. 3 ini ya. Kalau di mushaf Indonesia nanti ada tambahan lagi alif, kok alif, mohon maaf, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik. Nah, itu kalau kita menggunakan mushaf Indonesia. Nah, hanya itu yang dibaca 2 harokat. Maka kalau ada mat yang lain, nah maka dia dibaca lebih dari 2 harokat sesuai dengan hukum-hukumnya. Ya, misal ada mat wajib, ada mat jaiz, mat lazim. Nah, itu lebih dari 2 harokat. Baik, kita lanjutkan ke poin yang ke-9. Nah, yang ke-9 ini kesalahan yang juga sering terjadi pada lafadz bismillah, itu adalah khofa pada huruf H, yaitu pada lafadz Allah. Ini sifat khofa sudah pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Dan untuk sifat khofa pada lafadz basmalah ini terus terang kami sering sekali menemukan. Misalnya harusnya dibaca dengan bismillahi, ya, bismillahi ha hi hu, tetapi terbaca dengan bismillahi hi bismillahi. Nah, jadi enggak jelas haknya, karena dulu kan pernah kita sampaikan bahwasanya sifat khofa itu layaknya sifat malas. Maka sifat khofa ini sifat yang harus dihilangkan, ya, bukan sifat yang harus ditunaikan. Jadi ini memang berbeda dari sifat-sifat yang lain. Kalau tadi di sini hams jahar pada huruf ba itu harus ditunaikan, ya, dengan cara menghilangkan hams itu kan. Karena memang ba tidak punya sifat hams itu. Tapi di sini dia punya sifat khofa. Tetapi sifat itu bukan untuk dimunculkan. Tetapi sifat itu harus dihilangkan agar huruf H-nya itu bisa keluar dengan sempurna. Ya. Dan ini seringkali terjadi ketika ada 2 huruf H yang berdekatan. Misal haha, ya, hihi, misalnya wujuhuhum. Nah, itu kadang entah yang H yang pertama atau mungkin H yang kedua, biasanya sifat khofanya akan muncul. Jadi wujuhum atau wujuhum. Nah, ada yang tidak jelas
intonasi dari eh, huruf H-nya. Padahal salah satu sifat bacaan Rasul itu adalah membaca dengan jelas setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Membaca dengan jelas setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak, kalau orang Jawa itu apa ya, gemeremeng ya, tidak dibaca dengan gemeremeng atau menggerutu, menggerutu, ya. Tapi harus jelas mana yang dibuka mulutnya, ya, mana yang dimonyongkan bibirnya, mana yang diturunkan rahangnya. Tetapi walaupun harus begitu, jangan sampai membuka, memonyongkan, dan menurunkan rahang itu dilakukan secara berlebihan. Jadi semuanya dilakukan secara wajar. Karena kebetulan beberapa hari yang lalu ya kami menemukan ada video di YouTube itu yang pokoknya setiap yang fathah itu harus dibuka sampai benar-benar membuka sampai A gitu. Harus itu semua apapun hurufnya. Sehingga malah di beberapa huruf tidak begitu jelas pelafatannya. Dan terjadi di YouTube diupload dan ditonton jutaan orang. Setelah dikonfirmasi ke beberapa guru, bahkan ke orang yang apa namanya di video itu menisbatkan kepada salah satu metode itu kan, setelah ditabayunkan ke yang memiliki metode tersebut, ternyata beliau tidak mengakui bahwasanya itu metode dari beliau. Nah, berarti barangkali ada penyelewengan di antara, ya walau alam ya, kita tidak bisa menghakimi, tetapi hal yang seperti itu tidak dibenarkan. Intinya membuka mulut dengan berlebihan, ya, memonyongkan dengan berlebihan, menurunkan rahang dengan berlebihan itu tidak diperkenankan. Jadi membuka secara wajar, ya, secara wajar tidak perlu berlebihan. Sesuai dengan ya anjuran gurunya, tentunya anjuran guru yang mutkin ya, bukan asal guru yang apa namanya yang tidak jelas asal usulnya dari mana. Bahkan ketika dikonfirmasi jalurnya ke yang menciptakan metode itu, saya tidak mengajarkan yang seperti itu gitu. Nah, itu kan berarti dulu gurunya dari mana? Wallahu alam ya. Nah, ini hanya sebatas intermezzo saja ya, bahwasanya ya belajar itu harus benar-benar selektif ya. Jangan asal, apalagi belajar membaca Al-Quran. Dan guru yang baik insya Allah banyak ya, insya Allah banyak. Jauh lebih banyak daripada guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Cuman hanya saja mungkin Allah sedang menguji kita mendapati guru yang seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ya, tinggal mencari orang yang baru. Dan itu banyak insya Allah ya, insya Allah banyak, tidak perlu risau. Kita lanjutkan ke poin yang ke-10 ya. Poin yang ke-10 yaitu menghilangkan ya, menghilangkan atau melebihkan getaran ro, huruf ro pada kata Ar-Rahman. Nah, ini juga seringkali menjadi pertanyaan para pembelajar. Huruf ra itu kan dia
memiliki sifat at-takrir, ya, yaitu bergetar. Nah, bergetar. Ya, kemudian banyak yang sering kita dapati, banyak yang bertanya, Ustadz, getaran takrir itu kan bergetar. Kemudian bergetarnya itu berapa kali? Gitu kan. Bergetarnya itu berapa kali? Apakah satu kali? Apakah dua kali? Apakah tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Maka kalau panduan yang kami dapatkan dari guru-guru kami, ya beliau menjawab, wallahu a'lam, ya. Beliau tidak pernah menghitung ya, getarannya seberapa. Tetapi yang penting jangan berlebihan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau getarannya kalau getarannya saja kita tidak bisa atau ya tidak pernah menghitung berapa kali, bagaimana kita bisa tahu itu berlebihan atau tidak? Maka kuncinya ada pada guru. Nah, ketika kita membaca di depan guru, kemudian diminta untuk mengurangi getaran dari huruf ro, maka kurangi. Kalau itu disuruh menambahkan, maka tambahkan. Dan sebenarnya itu juga mudah ya untuk mendeteksi. Ya, misal yang pertama menghilangkan. Menghilangkan itu misalkan contohnya seperti itu. Seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, nggak ada getarannya sama sekali. Kalau melebihkan, misal seperti ini. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Nah, itu berlebihan getarannya. Maka sebenarnya cukup ditunaikan ketujuh sifat dari huruf ro itu sendiri. Kan ada 7 ya sifatnya. Nanti bisa dicari lagi kalau yang sudah pernah belajar. Salah satunya ada tawasud, maka tunaikan tawasudnya. Dan getarannya juga disesuaikan dengan sifat tawasud huruf ro. Ar-ro. Sudah cukup segitu itu. Sudah cukup. Maka kalau kita menunaikan ketujuh sifat dari huruf ro itu, maka insya Allah kita tidak akan menghilangkan ataupun juga tidak akan melebihkan sifat at-takrir yang ada pada huruf ro. Nah, ini yang ke-10 ya, kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Qur'an saat membaca suratul Fatihah. Kemudian yang selanjutnya, di poin yang ke-11, nah ini juga penting, yaitu menghilangkan rokhawah pada huruf H saat membaca lafadz Ar-Rahmani. Nah, jadi huruf H itu kan punya banyak sifat ya. Ada rokhawah, kemudian ada hams ya, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibuka kembali bukunya. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah beberapa pembaca seringkali tidak menunaikan sifat rokhawah pada huruf H. Nah, tidak menunaikan. Rokhawah itu kan mengalirnya suara. Termasuk tadi ya huruf sin. Bis, bismi, ar-Rahmani. Nah, begitu. Ya. Jadi itu jangan dihilangkan. Jangan ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmani. Nah, itu belum keluar sifat rokhawahnya.
Walaupun memang ya tadi ya secara tingkat kesalahan dia lahannya khafi, kecil. Tapi ya kalau saran dari guru-guru kami ya tetap itu harus diperbaiki sesuai dengan porsinya masing-masing. Biar tidak terlalu menggampangkan karena Quran itu sudah gampang sebenarnya. Jadi jangan digampang-gampangkan lagi. Nah, itu poin yang ke-11. Sebenarnya ada juga tambahan di sini yang sering kami dapati itu adalah eh, menekan huruf H ya secara berlebihan. Tapi di sini kebetulan tidak ada. Yaitu kalau kita memahami sifat huruf H itu dia sifatnya rokhawah bukan syiddah. Nah, bukan syiddah. Dia mengalir, tidak tertahan. Maka jangan ar-Rahmani. Nah, itu ada sedikit penekanan di huruf H. Nah, itu nanti sifatnya bisa berubah. Ya, maka perlu berhati-hati. Nah, itu sedikit tambahan saja. Kemudian kita lanjutkan di poin 12. Ya. Poin 12 ini kebetulan sama dengan poin yang tadi, yang sebelumnya, yaitu di poin berapa tadi? Poin 8 ya. Memanjangkan mad asli pada lafadz Allah. Nah, di sini di poin 12 ya, memanjangkan mad asli pada lafadz Ar-Rahmani itu juga perlu menjadi perhatian karena sejak TPA ya dulu kita diajarkan begitu. Ayo semua berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Nah, sehingga yang harusnya mad asli 2 rakaat malah terbaca panjang. Nah, bisa 4 atau bahkan 6 rakaat. Walaupun maknanya tidak berubah, tetapi dia masuk ke dalam kategori lahan khafi. Tapi ya seperti yang tadi kita sampaikan, walaupun khafi tetap harus menjadi perhatian agar kita tidak terlalu menyepelekan. Karena banyak ya kita temukan di lapangan ya orang-orang atau teman-teman kita itu yang dalam tanda kutip mungkin kalau istilah kami mungkin sedikit meremehkan. Biarlah ya mereka mengatakan seperti ini. Ya. Baca Quran kok gitu-gitu amat gitu kan. Yang penting kan kita tahu maknanya. Pun kalaupun bacanya salah-salah dikit, panjangnya salah dan sebagainya, yang penting kan kita tahu artinya. Nah, ini kan sebuah statement yang ya kurang bertanggung jawab dan ada itu. Dan kami pun juga beberapa kali menemukan orang-orang yang punya statement seperti itu. Maka kalau kami menyarankan, ya jangan diikuti. Karena membaca Al-Quran itu tidak sama seperti kita membaca buku, ya, membaca novel, ya, membaca buku cerita, membaca koran, ya, membaca pesan WhatsApp, gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi di situ di dalamnya ada perkataan Allah, ya, ada firman-Nya. Dan Al-Quran sejak awal diturunkan itu disertakan dengan kaidahnya, disertakan dengan panduannya.
Maka yang mana dibaca panjang, mana dibaca pendek, mana yang punya sifat rokhawah, mana yang punya sifat istiqalah, dan lain sebagainya, itu sudah diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Dan tentunya juga diajarkan oleh Rasulullah. Walaupun kalau dulu tidak menggunakan teori-teori seperti ini ya, langsung bertalaki kepada beliau ketika kurang cocok, ya dibenarkan. Nah, nama-nama ini, istilah-istilah tajwid ini kan datang belakangan dalam dengan maksud untuk memudahkan pemahaman kita di dalam membaca Al-Quran. Nah, itu sedikit ini saja peringatan bagi ya saya pribadi dan juga bagi sahabat-sahabat semuanya. Kita lanjutkan ya ke poin 13 ya. Ya, tinggal beberapa poin lagi, yaitu menebalkan nun pada lafadz Ar-Rahman ya. Nah, seperti huruf lam, nun itu dia juga sifatnya tipis. Maka bukan na, tetapi na ya. Bukan Ar-Rahman ya, bukan Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman. Man, bukan man. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia ya, Rahman dengan Rahman itu mungkin sama ya, tidak ada perbedaan. Tapi kalau kita belajar bahasa Quran, ya, belajar tajwid, bahasa Arab, maka itu berbeda karena sifatnya sudah berubah. Sama dulu ketika pas ngisi di Kapanewon mana lupa saya, itu ada bapak-bapak ya yang sudah agak sepuh ya, sudah umurnya sudah kalau 60 tahun lebih ya, hampir 70 tahun kalau tidak salah. Ketika itu kita membahas tentang makhorijul huruf. Ketika itu sampai pada huruf ya. Kemudian saya sampaikan huruf ya itu tipis. Maka ya bukan ya bukan ya. Nah, tapi ya. Kemudian ketika itu beliau secara spontan langsung mengangkat tangan itu kan. Ustadz, kok kenapa kok bukan ya? Kenapa kok ya gitu kan. Padahal kan yang lebih gagah itu kan ya begitu. Nah, dia menyampaikan masa Allah menyapa hambanya misalnya ya Adam dengan ya ayyuhalladzina amanu, masa ya Adam bukan ya Adam gitu. Kan kurang, kalau bahasnya kurang lebih ya kurang keren lah seperti itu. Nah, kemudian ya saya hanya sedikit tersenyum ya, ya kemudian saya sampaikan ya bahwasanya Al-Quran itu diturunkan itu menggunakan lisannya orang-orang Arab ya, bukan lisannya orang Jawa Timur ya, bukan lisannya orang Jawa, bukan lisannya orang Jogja ya, bukan lisannya orang Perancis dan lain sebagainya. Maka ya sudah kita ikuti saja. Gitu. Beda kalau dulu Quran itu diturunkan dengan logat orang Jogja mungkin akan berbeda. Tetapi faktanya kan Al-Quran diturunkan menggunakan lisannya orang-orang Quraisy ya. Maka ya itu yang kita gunakan ya. Nah, maka pedomannya juga begitu. Dan sudah terbukti orang-orang di belahan dunia manapun itu bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan lidah yang bahkan lidah yang afshoh gitu kan.
baik dia ada di belahan bumi manapun. Buktinya apa? Ya buktinya imam-imam qiraat itu tersebar di beberapa negara. Bahkan sekarang pemegang-pemegang sanad Quran juga ada di berbagai negara. Itu sudah bukti nyata yang memang tidak bisa kita bantahkan bahwasanya semua orang itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi kalau ada yang masih beralasan, nah itu kan kita kan punya logat masing-masing. Ya sudah, aku pakai logat Jawa saja, kamu logat Sumatera, kamu logat Papua, kamu logat ini dan sebagainya, maka tidak masalah. Nah ini sebuah statement yang perlu ditabayunkan ya atau perlu diklarifikasi ulang. Ya, maka di sini menebalkan nun itu termasuk kesalahan di dalam membaca surat Al-Fatihah. Walaupun tadi saya sampaikan kesalahannya itu samar ya, lahan khofi. Baik, kita lanjutkan ke poin yang selanjutnya yaitu di poin 14. Nah, ini 14 kebetulan sama seperti poin 10. Nah, tadi berarti tidak perlu kita ulang ya. Menghilangkan atau melebihkan getaran ro pada lafadz ar-Rahman. Ini ar-Rahim ya ini harusnya. Karena di atas sudah ar-Rahman ya ini pasti ar-Rahim. Karena di ar-Rahman dan ar-Rahim kedua-duanya ada roknya. Ya intinya sama seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Baik kita lanjutkan saja. Nah di poin 15. Nah ini juga cukup penting yaitu dan ini sering dilakukan ya. Menipiskan huruf ro pada lafadz Ar-Rahman, nah, Ar-Rahmanir Rahim ya. Nah, padahal kalau kita belajar kembali tentang hukum-hukum tajwid terkhusus pada bab ahkamur ra ya. Mungkin sebagian ada yang sudah belajar, sebagian lagi ada yang belum. Nah, maka ini saya sampaikan singkat saja. Jadi huruf ro itu dia bisa ada dalam dua kondisi. Nah, yang pertama tebal, ya tebal. Nah, yang kedua tipis. Kapan dia tebal? Dia tebal ketika dia berhubungan dengan fathah atau dhammah. Dan dia tipis ketika dia berhubungan dengan kasroh. Nah, ini rumus umumnya begitu. Jadi kalau kita lihat dengan rumus ini, dikata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu roknya dia berhubungan dengan fathah. Nah, maka berarti dia memiliki sifat aridhah, yaitu sifat tafkhim, yaitu ro yang dibaca dengan tebal. Maka bukan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim itu tipis. Ro. Nah, ro ini tipis. Terus yang tebal bagaimana? Nah, ini yang konsep yang harus kita pahami. Semua huruf ya, semua huruf yang dia memiliki sifat tebal, baik sifat lazimah yaitu isti'la atau sifat aridhah atau tafkhim, maka cara melafatkannya adalah dengan menaikkan pangkal lidah. Jadi caranya itu ya. Hanya itu ya. Tidak ada pilihan cara yang lain. Jadi bukan dengan memonyongkan bibir. Ar-Rahmanir Rahim.
Kan kelihatan ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ro. Nah, bibirnya maju atau monyong. Tidak seperti itu. Tetapi dengan menaikkan pangkal lidah. Ro. Nah, ro dengan ro, 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 ro. Nah, kan beda suaranya. Maka yang benar, yang tepat adalah dengan menebalkan huruf ro pada kata ar-ro. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ar-ro, bukan ar-ro. Ar-ro, ar-ro. Nah, itu. Memang tebal tipis ini bagi sebagian orang itu cukup menyusahkan, ya. Cukup menyusahkan. Itu yang kami dapati ketika di dalam pembelajaran juga seperti itu. Banyak yang harus berlatih cukup lama sampai dia bisa mengeluarkan, sampai dia bisa menaikkan pangkal lidah. Tetapi ada juga beberapa orang yang cepat, ya, cepat bisa mempraktekkan. Nah, artinya memang itu bagian dari rezeki yang Allah berikan. Maka tugas kita itu bukan untuk protes, ya, tetapi tugas kita itu adalah untuk berikhtiar semaksimal mungkin, atau kalau bahasa yang kerennya itu mastata'tum, ya, mastata'tum, berusaha sekuat tenaga sampai benar-benar mentok. Nah, itu namanya mastata'tum, ya. Jadi mastata'tum itu bukan kemudian ini ya, berupaya dengan slow, ya, kemudian aku tidak bisa. Jadi makna dari kata semampumu itu, mastata'tum itu kan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan itu maksudnya adalah sesuai dengan kemampuan yang maksimal. Pernah dulu ada kisahnya, lupa saya siapa, Syekh siapa itu. Eh, lupa ya, nanti coba kalau ingat ya. Ketika itu ditanya oleh murid-muridnya, wahai Syekh, itu maksud dari mastata'tum itu seperti apa sih, gitu kan. Kemudian gurunya itu menyuruh murid-muridnya untuk berlari mengelilingi lapangan. Nah, satu putaran, ya, mereka masih seger ya, karena masih anak-anak muda semua. Nah, kemudian 2 kali putaran masih seger. 3 kali putaran sudah mulai lelah. 4 kali putaran sudah mulai ada yang berjalan. 5 kali putaran sudah ada yang berhenti. Tapi mereka heran, "Oh, ini gurunya kok masih terus berlari?" Begitu. Padahal gurunya itu sudah lebih tua daripada mereka. Ketika muridnya sudah pada berhenti, sudah merasa ini sudah sesuai kemampuan saya, kemudian mereka berhenti, tetapi gurunya ini masih terus berlari. Sampai di titik ketika itu beliau ini jatuh pingsan. Kemudian digotong muridnya, kemudian ketika sadar beliau ditanya, "Wahai Syekh, wahai guruku, ya, kenapa engkau melakukan itu? Ya, apakah ada yang ingin kau ajarkan kepada kami?" Ya, beliau mengatakan, itulah mastatoktum. Nah, begitu. Jadi beliau menjelaskan bahwa mastatoktum itu sesuai kemampuan itu, bukan sesuai kemampuan yang kita anggap, aku sudah berlatih banyak kok belum bisa, ya sudah aku segini aja. Enggak begitu. Tetapi terus dilatih sampai sampai kapan? Ya sampai kapanpun tadi itu. Kalau Syekh tadi sampai dia berlari sampai pingsan ya.
Nah, kita berlatih mungkin ya sampai serak begitu ya, atau sampai mungkin butuh waktu bertahun-tahun ya. Tetapi kok belum bisa terus gimana? Ya lanjutkan terus. Nah, itu mastata'tum itu begitu. Kalau kita belum bisa, lanjutkan terus. Kok masih belum bisa? Ya lanjutkan terus. Begitu dilakukan seterusnya sampai benar-benar mentok tok tok gitu kan. Sampai benar-benar sudah di ujung gitu kan. Bukan sekedar perasaan saja. Ya, aku sudah tidak mampu itu kan sudah berlatih setahun 2 tahun nggak ada peningkatan. Ya sudahlah berhenti saja. Nah itu belum mastata'tum seperti itu. Itu kalau seperti nasihat dari Syekh tadi ya. Saya lupa namanya Syekh siapa. Mungkin kalau ada yang ingat bisa kalau ada yang tahu ya bisa ditulis ya di kolom komentar. Nah, kemudian poin yang terakhir ini kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah di ayat yang pertama adalah melakukan imalah arid li sukun pada kata Ar-Rahim. Harusnya ini Ar-Rahim ya, bukan Ar-Rahman ya. Karena kan Bismillah kan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau arid li sukun berarti ini ada kesalahan cetak. Harusnya bukan di kata Ar-Rahman tetapi di kata Ar-Rahim. Nah, harusnya dia tidak ada imalah ya. Imalah itu bacaan miring ya. Jadi harusnya him ya. I berarti dia menurunkan rahang, bukan menjadi e. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Nah, itu imalah seperti itu. Dan itu juga sering terjadi. Bahkan tidak hanya pada ketika sukun ya di beberapa huruf yang sering kami temukan tadi sudah saya sampaikan ketika di huruf lam ya Bismillahi ya. Atau yang sering juga terjadi di kata di huruf mim ya Ar-Rahmani meni harusnya ma tapi menjadi me ya. Me begitu itu sering sering kita temukan ya ketika kita di program Mari Mengaji itu juga ada dulu beberapa penelepon itu yang Bismillah, kemudian Ar-Rahman begitu. Itu berulang kali telepon selalu seperti itu. Tapi setelah selang setahun 2 tahun mulai berkurang satu huruf ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah hilang imalahnya di basmalah. Nah, itu proses yang lama ya bagi sebagian orang. Tetapi juga kadang proses yang singkat bagi sebagian orang. Maka tidak bisa kita membandingkan dengan orang-orang yang lain. Ya. Dia baru belajar setahun 2 tahun kok sudah bisa. Aku sudah 5 tahun 6 tahun kok nggak ada perubahan ya ini bagaimana itu kan. Nah, kalau bagaimana ya jawabannya hanya satu, lanjutkan ya gitu. Lanjutkan. Sampai kapan? Ya, kalau nasihat guru-guru kami sampai akhir hayat ya. Sampai meninggal. Jadi belajar Quran itu sepanjang hayat ya. Tidak hanya sampai umur 50 ya atau sampai umur 60 ya, tidak, tapi berlaku sepanjang hidup kita. Bahkan guru-guru kami pun juga terus belajar. Kami pun juga terus belajar gitu. Karena ya ternyata sepanjang kami belajar ternyata masih banyak hal-hal yang belum kami fahami di dalam Al-Qur'an. Maka ini ya, semoga menjadi penyemangat untuk kita bersama bahwasanya belajar Quran itu ya pasti akan menghabiskan umur kita. Ya. Maka tidak bisa kita berpedoman
besok ajalah nunggu pensiun baru belajar gitu kan. Atau besok ajalah nunggu kalau sudah punya anak gitu kan. Atau besok ajalah kalau sudah tidak ada pekerjaan, sudah tidak sibuk begitu. Nah, itu tidak akan bisa seperti itu. Tapi ya belajar Quran itu ya dari sekarang, berapapun umur kita. Yang masih muda ya disyukuri bisa belajar dari muda, yang sudah tua ya disyukuri. Karena sebelum Allah memanggil kita, Allah masih berikan hidayah untuk kita agar mau belajar membaca Al-Quran. Walaupun ketika belajar di umur yang sudah lebih tua, tentunya akan lebih sulit melatih lidah. Tapi nggak apa-apa, insya Allah itu menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Karena orang-orang yang dia kesulitan membaca Al-Quran dan dia terus belajar, insya Allah di dalamnya Allah janjikan pahala. Ya, maka ya inilah pentingnya kita belajar, ya, mengetahui kesalahan-kesalahan di dalam membaca suratul Fatihah agar kita tidak mengikuti jejak orang-orang yang membaca dengan kurang tepat. Tetapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita upayakan agar apa yang kita keluarkan, apa yang kita baca itu mendekati bacaannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau untuk menirukan secara sempurna, saya yakin tidak ada yang bisa. Tetapi ya minimal ini ikhtiar kita untuk mengagungkan Al-Quran, ya, untuk menghormati Al-Quran sebagai kitab kita dan sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, mungkin cukup di sini dulu untuk pertemuan di siang hari ini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan di ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ini di basmalah insya Allah cukup. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, ya, satu atau dua. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan di pagi hari ini. Ini ada 10 orang ya yang bergabung. Alhamdulillah. Monggo saya tunggu 1 menit ya, atau ya saya hitung aja lah ya, 1 sampai 10. Kalau tidak ada berarti insya Allah bisa difahami ya. 1, 2, 3, 4. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Semoga apa yang tadi kita bahas, semoga apa yang tadi kita dengarkan ya itu bisa masuk ke dalam pikiran kita, ya, masuk ke dalam akal kita dan kemudian turun ke hati-hati kita agar kita semakin cinta dengan Al-Quran, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberkahi kehidupan kita, memberkahi waktu yang kita luangkan untuk belajar, dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa kembali belajar di pertemuan berikutnya. Marilah kita akhiri forum kita, ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end.